Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita berjumpa lagi di podcast Obraan. Siapa yang kita obrak malam ini? Kita malam ini mengobrak salah seorang tokoh yang ada di Desa Swayuwo, tapi levelnya sudah nasional. Kita sekarang sudah bersama Cak Haji Kasianto, atau biasa dikenal dengan Cak Yan. Cak Yan ini sudah melalang buana di dunia persepak bolaan tanah air. Kurang lebihnya sudah pernah di Persebaya, pernah pegang Persekapas, dan sekarang sedang pegang Porprov. Leres, Jayan. Porprov Kabupaten Pasuruan. Porprov Kabupaten Pasuruan. Oke. Pertama-tama selamat datang di podcast Obraan, Jayan. Selamat datang. Ini podcastnya anak Ansor Swayuwo. Mungkin pertama Cak Yan bisa berkenalan dulu. Ini Cak Yan itu dulu gimana sih kok bisa sampai tutup Persebaya? Kok bisa sampai tutup Persekapas? Gimana, Jan? Oke. Pertama-tama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita perkenalkan, nama saya Kasianto, biasa dipanggil Pak Kas, daerah Pandaan ke Surabaya. Tapi kalau wilayah Sukoharjo ke Malang biasa panggil Cak Yan. Yang pertama, terima kasih atas undangan di Podcast Obraan. podcast Obraan. Podcast Obraan. Obrolan Arek Ansor Swayuwo yang semakin lama bertambah maju, amin. Cerita awal, sebelum kita jadi pelatih, kita dulu berkarir di sepak bola jadi pemain. Sekitar tahun 80-an, 86 kita masuk di ranah kompetisi internal Persibaya Surabaya. Pasca Persibaya juara tahun 87 saya main di sana dan saya masuk Asapab Surabaya yang home groundnya atau mesnya di daerah Ampel. Oh, daerah Ampel. Waktu itu Ampel Melati nomor 35. Yang dekat dengan makam Sunan Ampel. Barakallah, ikut jamaah banyak orang Arab ketika saya bermain di sana. Ketika jadi pemain banyak gelar yang saya dapat. Jadi juara Ampel sekitar 8 kali, dicegal pertama Suryanaga, jadi tidak jadi 8 kali 7 kali. Oh, kok bisa gitu? Ya, selalu juara. Materi pemain waktu itu banyak dari luar daerah, wabil khusus Kabupaten Pasuruan, banyak yang ikuti di kompetisi internal Surabaya. Yang terakhir tahun 96 saya masih aktif karena sudah keluarga. Saya tahun 90 sudah married. Saya 96 saya berprestasi juara kompetisi internal Persibaya yang terakhir. Plus bonus ketika itu ke Sulawesi. Ke Sulawesi? Segitiga ya, karena juara internal Persibaya. Bonusnya pergi ke Sulawesi untuk bermain segitiga lawan Palu Putra dan Persipal Palu. Waduh. Pasca pulang dari Sulawesi didapuk untuk diangkat memperkuat mitra ABG. Ketika itu Bapak Dahlan Iskan menyerahkan kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Parmen. Wah, jadi perjalanannya jauh sekali ya, Jan. Habis juara ke Sulawesi, terus didapuk persiapan mitra di Liga Divisi Utama. Pemainnya mayoritas yang juara internal Persibaya. Keren. Kompetisi turnamen yang diikuti pertama Piala Mangkubono yang waktu itu ada Pelita Jaya yang diperkuat Dejan Gulsevik sama Kurniawan Dwi Wilianto. Wah, mitra ABG Kurniawan. banyak anak muda. Pelatihnya almarhum Siniwartono. Itu pengalaman pertama nasional. Dan waktu itu levelnya mitra ABG nomor 3 wilayah timur dan bakal masuk 8 besar nasional. Tapi ada Pros Mayor ketika 98 mungkin tanggal 21 Mei 98 dengan lengsernya Pak Harto. Akhirnya ketika itu mitra di Bontang
dapat fax dari PSSI tidak boleh ke Balikpapan, langsung suruh pulang. Ya itu Karena rencananya. itu ya, lengsernya Pak Harto. Karena lengsernya Pak Harto. Akhirnya gagal, tidak digelar, tidak ada juara. Itu Liga 5 kalau nggak salah, seingat saya. Baru setelah 98 saya baru pulang kampung ketika Pak Dade Angga ingin Persekapas naik level ya. Saya pegang bersama almarhum Hasan Makrobi, Yono Karpono tahun 99 itu. Tahun 99. Ya, 8 besar wilayah Jatim. Setelah itu saya kembali ke Surabaya pegang internal Asabab Surabaya bersama Lukman Santoso, itu pelatih mantan pemain timnas ya. Bersama Lukman Santoso sampai 2001. Setelah itu saya sendiri bersama Jackson tahun 2002-2003. 2003 juara internal kompetisi Persibaya. Karir saya nanjak padahal belum punya lisensi. Belum punya lisensi ya. Akhirnya Tapi saya kualitasnya nominasi, penting ya, nominasi pelatih Liga Penajam Persibaya. Kebetulan Jackson ketika 2003 ngangkat Persibaya dari Liga 1 ke divisi utama, saya diajak untuk jadi asisten bersama Ibnu dan Stefano Kukura sebagai pelatih fisik. Legend itu ya. Saya ketika itu merangkap jabatan jadi asisten pelatih goalkeeper, ya juga asisten pelatih pemain, dan saya sering ditugaskan sebagai analisa untuk pertandingannya lawan Persibaya. Waduh. Jadi keluar masuk dari kota yang satu ke kota yang lain. Seluruh Indonesia saya, ke Papua, Kalimantan, Jakarta. Yang paling tidak pernah saya hanya ke Sumatera. Kalau Kalimantan sudah biasa. Sudah pernah sampai ke Irian Kalau Jaya Sumatera berarti? enggak Papua pernah. Kalau Papua sering kali ya. Di Papua sendiri, di Wamena 2 kali, di Manokwari, ya, Davon Suru. Kalau Papua, Sulawesi, Kalimantan, cuma satu aja wilayah Sumatera yang enggak pernah datang ke sana. Sumatera yang nggak pernah Iya, ke sana. mau datang ke Lampung gagal. Gagal. Saya akhirnya disuruh analisa di Jakarta, di Semarang, seperti itu. Keliling. 2004 akhirnya Persibaya juara. Saya pernah nonton pada saat itu di bench pemain itu ada Cak Kasihan, masanya Jackson Ya, Eftiago. Jackson Tapi saya masih kecil dulu. Iya. Wah itu sudah sangat viral loh dulu di desa. Wah Cak Yan. Iya. Cak Yan Mlebu TV. Wah. Ya Cak Yan, dulu pernah di desa terutama ya, pernah ada klub sepak bola yang katanya pernah sampai di kasta tinggi sepak bolanya. Itu bisa diceritakan Cak Yan? Desa mana maksudnya? Desa Swayiwo. Oh. Desa Swayiwo. Dulu ada klub desa yang namanya Jipis, itu juara kompetisi internal Persekapas, bukan Persekapas. Persekap ya. Persisnya tahun 90. Tahun 90. Ya, 90 saya masih di Surabaya, pelatihnya saya, ya pemainnya banyak dari anak Sukorejo dan anak Suwaya sendiri. Termasuk ya Husnul Gunawan yang akhirnya jadi pemain Persekapas. Pemain Liga Remaja. Persekapas. Itu tahun 90, jadi Jipis, Jamiah Pengajian Pemuda Islam, Waduh. yang dimanajeri almarhum Bapak Abdul Muiz, sukses sebagai juara Persekapas, kompetisi internal Persekapas kelas 1. Kelas Akhirnya naik ke kelas utama. Setelah itu Persekapas perjalanan tidak dihiraukan, mungkin dibuang atau yang lain. Ternyata KBM yang masuk, Bina Utama. Ya, sampai sekarang saya tanya, tidak ada yang mau mengakui bahwa Jipis sudah juara, malah tidak dipakai. Baru 93 saya ngajukan lagi Asabab Sukorejo. Ya, bentuk Asabab Sukorejo 93 akhirnya di kasta divisi 1. Divisi 1. Ya, 2 tahun yang lalu akhirnya naik di kasta divisi utama. Sekarang Asabab FC Sukorejo yang notaben miliknya orang Suwayo, itu kastanya divisi utama Persekapas Kabupaten Pasuruan. Waduh keren. Oke. Dari desa sudah sampai ke Ya, kabupaten. bisa, kabupaten, Bisa ya. nih habis ini masuk ke ranah provinsi ya. Cak Yan? Harus daftar. Harus Kalau daftar. provinsi kita juga bisa daftar. Ada sponsor, ada stadion yang memadai, bisa diverifikasi oleh Askop, kita daftar ke Asprop. Bisa ikut 33 bisa, cuman biaya minimal 300 juta. Minimal 300 juta. Baru bisa eksis di kompetisi internal
Asprop Jawa Timur. Bisa, bukan enggak bisa. Oh iya, wah keren sekali perjalanan dari Cak Kasihan ini sudah melalang buana ya sampai ke seluruh Indonesia kecuali Sumatera. Sumatera. Nah, kecuali Nggak Sumatera belum pernah. Oke, Cak kita pernah merasakan terutama di Kabupaten Pasuruan itu pernah merasakan serunya berkompetisi di kasta Indonesia. Saya masih ingat dulu waktu kecil Iya. itu Kopaji Samsu Cak Yan. Iya, betul. Pada saat itu Cak Yan di Persebaya Cak Yan ya? Persebaya, iya. Nah, pada saat itu 2006, kan iya. Kopaji Samsu itu Persekapas Iya. diisi pemain-pemain hebat, Zarahan, Iya. Hilton Moreira, Iya. Hasan Soleh, Francisco Pancoro Iya. Tuno. Saat itu bisa mengalahkan Arema. Iya. Saya masih ingat tendangan dari Francisco Pancoro Tuno dari luar kotak penalti, des, Masuk, jebol gawangnya. Menang 1-0 pada saat itu. Nah, kenapa kira-kira Cak Yan? Kemarin Persekapas juga pernah hampir masuk ke Liga 2 ya Yan ya? Iya. Yuk kira-kira kenapa sih kendala-kendala dari Persekapas pada saat ini? Atau Cak Yan sekarang atau terakhir kemarin Iya. masuk di Persekapas itu gimana sih kondisi Persekapas pada saat ini? Oke. Kita bicara yang ketika 2006 Oke. itu Persekapas masuk elit karena masuk 4 besar nasional. Masuk Kebetulan 4 waktu itu saya di Persibaya dan saya merasakan kekalahan dari Persekapas ketika sebagai tuan rumah. Waktu itu pelatihnya baru, pelatih saya Rodriguez dari Brasil, kiperku juga asing, Jeravo dari Bulgaria kalau nggak salah. Main di kandangnya Persekapas kalah 1-0. Iya, Zarahan CS, hebat Persekapas. Kenapa bisa hebat? Karena materi pemain. Dananya ada, itu jadi hebat. Jadi dua-duanya, kalau orang berdoa fitini wadunya wal akhiro hasanah, ya kan, minta Iya, benar, doanya. Sepak bola pun sama, pemainnya bagus, duitnya bagus. Ya, ketika saya bawa, ya seperti itu, pemainnya bagus, tapi dananya kurang bagus. Ya otomatis kita jalan sama ketika perjalanan ke Jakarta, habisnya 1 juta dikasih 200.000, ya nggak nyampe. Sepak bola sama. Habisnya Inginnya- berapa Cak Yan? Iya. Habisnya 1 juta 1 dikasih juta. transport 200. Kan nggak nyampe. Nggak mungkin itu. Persekapas pemainnya disuruh minta yang baik tapi dikasih transport sedikit. Ya nggak bisa. Ya benar Pemain yang baik kan nggak mau. Dari mana? Ya dari dananya kurang. dari Nggak dananya. bisa itu wallahualam itu kan berarti kan manajemen yang harus Ya. bekerja. Pelatih hanya berusaha memotivasi bagaimana pemain bisa orbe. Dan pemain ketika saya pegang kemarin termasuk istimewa pokoknya. Karena fisik rata-rata di atas 8 pemain yang memiliki limit yang bagus. Jadi level sepak bola di amatir itu tidak lepas dari 12 untuk amatir. Kalau levelnya di bawah itu berat sekali. Wah, Karena itu urusan tenaga. urusan tenaga emang ya. Iya, seperti itu. Tapi pemuda-pemuda di Kabupaten Pasuruan ini sebenarnya punya visi yang kuat Cak Yan. Ya. Karena terkenal kan Cak Kasihan itu adalah Bola di- Sintayongnya Pasuruan yang apa ya ngejro fisiknya, wah, yang habis-habisan menguatkan fisik dari pemain di Kabupaten Pasuruan. Cak Kasihan ini terkenal sebenarnya. Nah, kalau bisa dikenal di Indonesia, Cak Kasihan ini Sintayongnya Kabupaten Pasuruan. Memang PR-nya rata-rata di fisik Cak Kasihan. Ya. Oke, ya, kalau mengenai fisik ya tidak hanya saya, Coach Subangkit sama. Kalau Coach Subangkit selalu menyarankan, kalau dia panggil Yanto, ya Yanto, cari pemain anak gunung. Ya, ternyata itu bukti anak gunung. Amir fisik terbaik, dia sudah berumur fisik terbaik ketika Persekapas tahun kemarin bersama saya. Baru Novi, anak gunung, anak Pucang sana, fisik terbaik. Dan Bangkit, Coach Bangkit itu senang sekali dengan Novi. Dia slowly tapi ininya bermain. Jadi dia pakai otaknya dalam bermain. Visi misi bermain sangat bagus dan punya fisik bagus. Makanya saya punya talenta anak Kabupaten Pasuruan itu ada 7 sampai 8 pemain yang bisa diangkat untuk naik level divisi 2 bisa. Tapi kalau ingin naik ya tentunya kita ambil pemain divisi 2 yang nggak masuk dimasukkan di
sini baru sini. bisa ngangkat. Baru bisa Dan ngangkat biaya menurut Ardimenko tuh 5M itu masih berdarah-darah. Apa mana gini 500 juta? Iso lolos enggak? Nggak bisa. Nah, itu. Berarti memang butuh support dana besar ya Cak Hasan? Iya, terutama investor. Dana APBD enggak bisa karena APBD dibuat seperti itu enggak bisa, dihukum, dikecek bupatinya. Dana APBD itu 1M dibagi. Jadi untuk pembinaan, karena untuk pembinaan, kalau untuk bisnis enggak bisa. Makanya ranah sepak bola Liga 2 itu sudah bisnis. Murni bisnis sudah. Banyak Tinggal bagaimana ya, punya teman, punya relasi, Benar, mau setuju. nyponsori ya. setuju. Liga 2 Bahkan kemarin ya. contohnya Ansor Suwayo bisa jadi sponsor Waduh. kalau punya modal. Siap semua bendahara, siap ya setelah ini ya. Ansor Suwayuwo, jadi habis ini namanya Persekapas Ansor Suwayuwo. Iya. Waduh, ngeri. Siap. Pokoknya harus punya dana. Ya, ada produknya apa? Produknya apa? Produknya ya tadi. Iya. Ada Hisa nanti. Besar di jersey logonya Oh, Hisa. boleh. Itu kan sudah ikon sponsor. Ikon, ya. setuju. Punya bank muamalat, punya apa tergantung manajemennya. Mau gandeng siapapun bisa. Cak Sol digandeng boleh, fotonya ditempel pakai Waduh. kopi umpamanya. Cak Sol Kopi ya. Iya. Masuk, setuju. Oke, Cak Kasian. Kita sudah pernah merasakan bagaimana perjalanan berdarah-darahnya Iya. Persekapas. Pada saat itu posisi Cak Kasian sebagai pelatih Iya. dan Coach Subangkit sebagai Penasehat atau Dirtek sekarang, direktur teknik. direktur teknik. Nah, pada saat itu siapa pemain-pemain yang punya potensi untuk bisa lanjut ke ke level lebih tinggi Iya. kan? Nama-namanya siapa? Atau pemain favorit Cak Kasian pada saat itu di Persekapas siapa? Ya sekarang aja kenapa Persekapas? Yang sekarang kan Porprov. Oh, yang sekarang Porprov. Iya. Ya. Yang sekarang siapa ya? Ya, itu ada Cepi. Debi. Cepi. Cepi itu dari Cepi itu dari ya putra daerah Kabupaten Putra Pasuruan, daerah tapi Kabupaten dia main di Pasuruan. Gresik United. main di Gresik Ada United. Iqbal juga Iqbal. main di Gresik United. Terus ada Vigo main di luar juga. Terus ada Hendra itu usia 18, 18. Kediri. Kediri. Ada Novi yang kemarin Persekapas, Kemarin. Wandi Persekapas. Itu fisik-fisik yang kuat. Kalau Amir sudah senior. Senior. Makanya kita tidak sebut, kita sebut yang potensi untuk Potensi naik. untuk ya. naik. Benar, Ya. setuju. Termasuk Vanda. Vanda itu ya. Itu Vanda kemarin Deltras kalau nggak salah. Deltras. Ya. Wah, itu sebenarnya Jawa Timur itu Dia bukan Jawa Gudangnya. Timur. Ini di Pasuruan. aset Kabupaten Iya. Pasuruan semua. Makanya di Jawa Timur itu potensi-potensi pemain atau kita itu punya sebenarnya dulu itu punya klub besar ya kayaknya. Iya. Di Jawa Timur Deltras Sidoarjo, Iya, betul. Persegres. Termasuk Niak Mitra, Wah, almarhum. waduh banyak sekali. Iya. Tapi memang kendala terbesar adalah dana Cak Kasian ya. Ya semuanya, termasuk Niak Mitra ya karena dananya. Kalau sekarang kalau kemarin ya Cak Yan ya ada Persekapas, mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton gimana sih ASKAP Persekapas dan itu posisinya seperti apa Cak Kasian? Oke, Persekapas itu di bawah naungan ASKAP. ASKAP Jadi itu dana dari KONI bukan ke Persekapas tapi ke ASKAP. ASKAP itu apa Cak Yan? Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Pasuruan. Asosiasi Sepak- PSSI Iya, Kabupaten iya. Pasuruan. Itu namanya ASKAP. ASKAP. Kalau dulu Persekapas, berarti kita sebagai anggota Persekapas. Persekapas milik siapa? ASKAP milik siapa? Milik anggota klub. Yang di Kabupaten Pasuruan ada 50 anggota klub. 50 Dari anggota pelosok timur sampai pelosok utara. Jadi pelosok timur sampai Nokojajar, di sana ada Purwodadi, ada di sana ada Purwodadi. Nguling. Itu semuanya. Mungkin di wilayah timur paling banyak. Iya, klub. iya. Bisa satu kecamatan 3 sampai 4 klub. Di Sukoharjo sekarang hanya ada 2. Di Pandaan 1. Ya seperti itu. Di Ngempol ada 1. Ada 2. Asal Sama Sukoharjo ini Jabanan. termasuk ya? Asbab Sukoharjo hanya Sukoharjo. Kalau Bangil ya. Bangil. Bangil hanya 1. Beji hanya. Semuanya ada. Cuman di wilayah timur itu yang lebih banyak anggota ASKAP PSSI Kabupaten Pasuruan. Wah. Makanya untuk pembinaan kita kompetisi kemarin karena ada pandemi nggak bisa digelar. Sebetulnya Benar-benar. yang sampean katakan tadi potensi banyak pemain putra daerah yang menjanjikan untuk direkrut sebagai pemain PON Kabupaten Pasuruan. Berarti Persekapas untuk sementara namanya untuk PON Kabupaten Pasuruan.
Di situ bibit-bibit muda banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya, karena tidak digelarnya Liga Remaja, akhirnya potensi itu hilang, ikut luar ya. Di sini juga ada yang sudah timnas, seperti Husen itu anak Japanan. Iya, Husen anak juga Japanan. timnas. Tapi kan nggak bisa ikut di kabupaten, dia ikut Bayangkara FC. Di levelnya sekarang ada EPA, ada Pro Elite, ya ada Liga Remaja, sudah Liga Remaja. Nah, sekarang PSSI pun sama untuk pembinaan usia dini itu U13 sama 15 sama U17 yang harus digelar. Wah, berarti sebenarnya banyak ya. Efek dari pandemi itu sangat berpengaruh ya bagi sepak bola Indonesia betul, berarti ya. Betul. Oke, Cak Kasian. Tadi kan sudah membahas tentang permasalahan klub Persekapas, terus permasalahan yang terjadi, terus apa yang pernah terjadi di Persekapas. Bahkan sudah banyak sekali cerita-cerita di balik jatuh bangunnya Persekapas. Untuk Cak Kasian sendiri mungkin ada ini enggak? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Pasuruan untuk semakin bersemangat dalam mengembangkan potensinya di bidang sepak bola, Cak Kasian. Terutama Ansor, Cak Kasian. Anak-anak Ansor. Kayaknya ada pasti. Oke, untuk yang terakhir potensi sebenarnya ada. Jadi digabungkan tidak dari pemuda Ansor atau yang lain. Banyak potensi pemain muda yang bisa mengangkat pamor sepak bola itu sendiri. Dan itu hadisnya kuat. Salah satu kaum kalau mau berubah, ya kaum yang merubah. Berarti merubah apa? Mindsetnya jadi pemain muda. Jangan hanya main HP, tapi tidak latihan. Itu yang menjadi kelemahan kita. Jadi dengan alasan karena tidak ada kompetisi atau yang lain, kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Potensi tinggal ngasah, sudah kelihatan potensi, malesnya setengah mati, ya seperti itu. Wow. Kenapa males? Ya karena kompetisi tidak diputar, hal yang wajar. Tapi ayolah berlatih dan berlatih. Pasti kamu bekerja keras, pasti dapat hasil. Tidak ada orang bekerja keras tidak dapat hasil, kecuali memang nasabnya bukan sepak bola. Kadang orang pinter kalah dengan orang rutin. Pinter bermain sepak bola tapi males. Yang rutin akhirnya bisa main. Pasti bisa. Ronaldo aja selalu datang. Datang lebih awal daripada pemain yang lain. Makanya bisa jadi mindsetnya pemain latihan jam 7, datang jam 7 lebih atau jam 7 pas, itu sudah mindset jelek. Makanya kita ketika berlatih jam 7 latihan ya kita mulai. Itu yang kita benahi. Ya akhirnya hadisnya ya salah satu kau mau berubah ya kau mau merubah. Aku kepingin merubah ya merubah aku. Saya iso Liga 1, Liga 2 aku sekolah. Kan seperti itu. Sepak bola tidak hanya pelatihku ya tidak bisa. Sepak bola sekarang beda dengan dulu. Makanya filosofi sepak bola Indonesia Villanesia itu seperti itu. Latihannya holistik, di situ sudah semuanya ada. Proses gamenya ya game planning, lihat game lawan baru di planning. Saya sudah lakukan ketika di Persibaya. Sebelum game lawan, saya sudah analisa tim lawan. Dan di sini juga sama. Malah sekarang sebelum game, sebelum mengevaluasi, dilatih dulu pemain. Kalau anak kecil namanya MBM rumusnya, main belajar main. Main belajar main. Ya, Itu untuk anak kecil ya. Dievaluasi. Oh, ada struktural apa enggak? 4 lawan 4. Oh, bal-balan ngawur dilatih. Apa ngelatih nih? Dribblingnya gak enak, dribbling dulu. Jangan dicampur. Dribbling mari ngono dikongkon passing. Dribbling dibenahi baru besok passing. Bahkan sepak bola pun itu ada kurikulumnya. Nah, kurikulumnya seperti itu. Mantap, ya. mantap. Jadi semuanya sama. Kalau sekarang yang senior namanya P3M. Passing exercise, possession game, pace of play game. Passing exercise apa? Warming up sebelum bermain. Pemanasan kita buat dulu. schedule, ya. Kalau dulu stretching, narik lambe ya. Zamannya masih iso main jogging dulu, sekarang enggak usum jogging. Oh, sekarang udah Melayu dhewe ya, Melayu dhewe niku. Nah, itu sebelum itu malah sebelum pemanasan ya, sebelum berlatih itu harus jogging-jogging kalau P3M sudah masuk Liga Remaja, sudah latihan passing exercise apa yang kamu buat. Nanti mainnya kita defending, ya untuk defending berarti ada pertahanan. P2-nya apa? Possession game. Ya possession game dilatih. Ya apa kan bertahan ada apa? Ada delay, ada cover, ada balance. Itu jelaskan. Latih itu dulu baru naik. Ada apa? Individual defending, individual group defending, tactical defending. Kamu defending, group defending di belakang, di tengah, di depan. Baru masuk tactical defending. Kalau tactical defending, semua pemain pelatih sekarang nggak bisa di tengah.
Setuju. Ya, pelatih harus di pinggir ketika masuk lau. Salah yang sana bisa ngekat bola di sana. Salah kamu kenapa di sana? Seperti itu sepak bola Iya, modern. benar. Nah, itu bedanya. Kalau nggak belajar ya ketinggalan. Iya, saya Makanya- dulu soalnya waktu kecil Ya, paling tiap jogging, datang, ayo jogging Nah, dulu jogging. Wah. itu sepak bola dulu ya. Dulu. Termasuk McD. McD. Oh, McD. Anaknya Kaji Yasir iki. Anaknya Kaji Yasir. Durung main mah di kongon Melayu nang Cak Yan ping 5 lah. Sekarang nggak ada, langsung. ada. Langsung. Kalau kecil berarti MBM rumusnya. Main belajar main. Belajar itu apa nggak buku ya salah. Main itu belajar berarti dilatih. Setuju. Apa yang kurang evaluasi kan? Ya benar. Warga iki gak iso passing dilatih dribbling, ya passingnya dulu. Seperti itu sekarang ya Bapak. Wah, sudah Ya, mulai jadi bisa dikembalikan menemukan ya. mindset. Iya. Wah, berarti sudah ada masa depan yang cerah di persepak bolaan Kabupaten Pasuruan. Ya. Tinggal itu tadi ya kasihan ya. Iya. Siapa saja yang mau menjadi investor, Ya. siapa saja yang mau menjadi sponsor. Iya. Kalau ingin sepak bola Kabupaten Pasuruan maju, Iya. berarti harus banyak investor ya. kasihan. Setuju. Setuju. Ya. Banyak sebenarnya pabrik-pabrik di sini ya. Wah, iya tapi kan kalau Liga 3 enggak boleh. Liga 3 nggak boleh. Bisa, ya. Dulu itu terakhir Persekapas itu Fresco ya kasihan ya. Oh, Fresco itu ya sponsor Dari PSSI. ya dari Asprov. Oh, dari Asprof. Wajib pakai Fresco semua berarti. Iya, kalau Asprov Kopi Langit ya Kopi Langit. Kopi Langit. Ya, tapi kan Bupati nitip ya minta rekom dari Asprov. Ada yang mau dikimpir Kopi Langit karena Kopi Langit kayak pemerintah daerah ya dipasang. masuk. Seperti itu ya. Makanya Berarti kalau habis Liga ini. 2, enggak Liga 2 boleh. Ditunjuk jadi manajer ya dikuasai. Masalahnya bakar uang. Oh, dana SAM ya gak iso Mas, lolos. Wong Itu Adiman tadi- Kutu pengamat sepak bola ini, wartawan 5M tabloid ya, bola. 5M masih berdarah-darah. Masih berdarah-darah. Berdarah-darah. Minimal berapa ya kasihan? Loh lah iya 5M berdarah-darah. Berarti minimal 5M ya? 5M. Minimal bisa. 5M. Nah, terus itu ahlinya yang bekerja. Lek pelatih yang di lapangan. Lapangan. Iya, Urusan jangan tanya uang, pelatih. wah. Urusan Mas Isom selaku manajemen tim. Oh, no. amin, amin. Kayak Cak Sol, Cak Sol bagian duit kono. Engko duit hilang. Waduh, digawe ngopi ya Cak Sol. Waduh, keliru kabeh. Oke, kita sudah mulai menemukan kunci-kunci, sudah menemukan permasalahan-permasalahan dan jawaban atas apa yang sedang terjadi di persepak bolaan Kabupaten Pasuruan bersama Cak Kasian kali ini. Ya. Oke. Di pemuda Ansor sebenarnya banyak juga potensi ya kasihan. Iya. Cuma kurang diasah dan Iya. itu kurang ada kesadaran diri ya kasihan. Iya, betul. Dikembalikan ke mindsetnya masing-masing. Iya. Jangan sepak bola masih gemuk. Masih Setuju. kupu Melayu. Waduh. Berarti kurang anu. Ini Let's go all my friend-nya. Wah. Berarti banser habis ini Iya. harus mulai Naik ke gunung, iya. Ayo banser. Kita bergerak naik ke gunung buat menguatkan fisik. Kalau memang pingin bermain di Persekapas. Ngeri ya. Sebenarnya kalau Persekapas Ansor, waduh. Oh, Disponsori Ansor. Oh. dulu Ansor kuat, Ansor Suwayo. Ansor Akhirnya Suwayo. Isbek, kembali. Almarhum Cak Muiz itu kipernya PS Ansor Suwayo final Sukorejo dulu. Pemainnya ya almarhum Pak Muiz itu kiper dulu. Haji Kusen. Cak Muiz kiper Ansor itu. Waduh, ngeri. Iya, Pak Haji Amri almarhum itu manajernya. Ansor Suwayo kuat bal-balan. Lek PS3 mbae apa Cain. Iku lek gak ngaji gak iso bal-balan. Akhirnya muncul JPIS Imam Jamia Pengajian Pemuda Islam. Ada Suwayo usaha dulu, dohir batin iya, berarti ya. terkenal. Benar. Ansor kuat. Tapi kalau timnya Ruda 9, kipernya ya Pak Jamali dulu seperti itu. Oke. Ya. Kurang lebih itu adalah gambaran potret persepak bolaan di Kabupaten Pasuruan. Tinggal bagaimana kita mau memperbaiki, bagaimana kita mau Oke, Kasian. Ya. Mungkin setelah ini kan ada Harla Ansor ya Kasian. Iya. Mungkin nggak kira-kira Ansor Kabupaten Pasuruan lah minimal ya, membuat kompetisi sepak bola antar ranting atau antar kecamatan, antar PAC itu kira-kira mungkin nggak Ibu Kasian? Mungkin. Klarifikasi ya, bukan kompetisi, Mas. Apa? Bukan kompetisi. Bukan Kalau kompetisi. kompetisi itu ranahnya Askap,
Orang nanya askap. Iya. Ini Berarti turnamen. Turnamen. Antar Ansor se-Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Very Pasuruan. good. Waduh. Iya, Siap. welcome. Sampean siap wis. Oh, kita Membacking juga itu punya ya? kesibukan, tapi Waduh. kalau bikin bisa saja. Siap, Ada siap, Resa. siap. Resa nanti- itu sekumnya Askap Kota Pasuruan. Wong Swayuwo kan. Oh iya benar. Bisa dimanfaatkan. Antar Ansor pemain ini wallah alam. Pemainnya Joko wallahu alam. Tarub, Joko Tule itu kan terserah. Bisa Yang saja. penting Yang nama penting Ansor. nama Berarti Ansor. menggugah bagaimana ketika itu Ansor juga sukses dalam olahraganya. Karena saya dulu pengurusnya bagian olahraga. Pengurus Kalau bagian yang sama olahraga. Pak Haji Hamid itu wis kasihan olahraga ya. Lek bapak ini kan berujul lah guys. Bener. Seperti itu saya kalau ngaji. Sampai takut loh apa ngaji lek lu ngaji duit bal-balan gak apa-apa ta. Gak apa-apa kok nyambut gawean lek bapak mau berujul kok gawe bayar ngaji. Seperti itu. Tapi wallah alam ya, saya berangkat tapi tidak bisa dapat haji. Seluruh investor yang ada di Kabupaten Pasuruan bersama-sama untuk membangun persepak bolaan di Kabupaten Pasuruan. Wah. Rundingannya mbek sing dukur-dukur. Perundingan nak sing ndukur. Kalau sampean di lapangan berarti. Iya. Setuju. Oke. Kita hari ini sudah mengobrak-abrik kehidupan dari Cak Kasianto dengan podcast obrakan ini. Kita akan bertemu lagi di podcast obrakan selanjutnya dengan narasumber yang lain dan pasti sangat menarik. Amin. Selain Cak Kasianto. Iya. Yang akan kita obrak selanjutnya. Tunggu episode selanjutnya di podcast obrakan. Terima kasih, saya Muhammad Itisom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa stop.